Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas korupsi TPPU Asabri, save potongan gaji TNI Polri Asabri dari korupsi dan TPPU. Izin aku menyampaikan analisis hukum dan HAM sebagai anggota Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM, dan aku sampaikan 16 Juli 2026. Jangan jadikan status hukum sebagai arena tarik-menarik kewenangan, memangnya tarik tambang. Indonesia, perubahan status hukum Febri Ardiansah dari tersangka, saksi, tersangka lagi dalam waktu yang singkat setelah pelimpahan perkara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung merupakan peristiwa yang patut menjadi perhatian serius dalam perspektif negara hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap perubahan status hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum yang objektif, alat bukti yang sah, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata karena perpindahan penanganan perkara antar instansi. Indonesia, prinsip tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 Ayat 2 yang menegaskan bahwa hukum acara pidana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang menempatkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan sebagai satu kesatuan proses yang harus berjalan secara profesional dan proporsional, terkoordinasi. Sementara itu, Pasal 1 angka 28 dan angka 31 menegaskan bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi. Namun, penguatan kewenangan tersebut harus tetap dijalankan dalam koridor koordinasi antar lembaga, independensi, akuntabilitas, dan equality before the law sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi maupun ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara. Nah, Indonesia sejalan dengan itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garing 12 Romawi 2014 tentang pengujian KUHP menegaskan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara dalam proses penetapan tersangka sebagai bagian dari due process of law. Dengan ini izin saya merekomendasikan, pertama, mendesak Polri dan Kejaksaan Agung memberikan penjelasan hukum yang utuh, transparan, dan akuntabel mengenai dasar perubahan status hukum tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kepastian hukum. Yang kedua, mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewenangannya secara konsisten berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, khususnya pasal 2 ayat 2, pasal 1 angka 28 dan angka 31, serta putusan Mahkamah Nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi 2014 dengan menjunjung tinggi prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, izin merekomendasikan untuk memperkuat implementasi Integrated Criminal Justice System melalui koordinasi yang efektif antara Polri, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya agar pelimpahan perkara tidak menimbulkan inkonsistensi status hukum maupun mengurangi kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Negara hukum
tidak diukur dari siapa yang menangani perkara, melainkan dari konsistensi dalam menerapkan hukum. Kepastian hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijaga melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Indonesia terus kawal kasus ini, teruslah bersuara. Never give up Indonesia. Salam sopan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati lampunya, Nuh. Udah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.